Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellington. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini kembali memanggil sejumlah tokoh yang akan menjadi calon menteri dan calon wakil menteri dalam kabinetnya mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru, langsung saja kita akan melihat bagaimana suasana di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Sejumlah tokoh nampak sudah mulai tiba sejak siang tadi di kediaman Prabowo Subianto. Ini adalah hari kedua di mana sebelumnya juga pada kemarin Senin sore Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya. Hari ini pun nampak sejumlah tokoh yang juga turut berdatangan untuk bertemu dalam pertemuan empat mata bersama Prabowo Subianto. Pertemuan Prabowo Subianto dengan sejumlah kandidat menteri berlangsung di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita lihat bahwa saat ini suasana sudah ada beberapa tokoh yang juga turut hadir di kediaman dari Prabowo Subianto. Ini merupakan hari kedua dari Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah tokoh yang merupakan dari elit politik ataupun akademisi maupun tokoh masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi bersama kami di studio, pemirsa, sudah ada pengamat dari Gun-Gun Herianto yang berada di studio bersama kami. Selamat siang, Mas Gun-Gun. Selamat siang, Mbak. Mas Gun-Gun, ini adalah hari kedua. Seperti yang kita ketahui pada kemarin ada sejumlah tokoh yang mendatangi kediaman Prabowo. Ini sepertinya merupakan sesi di mana Prabowo Subianto ingin mengenalkan para tokoh ini kepada publik. Bukannya hanya untuk lebih mengenal dekat para tokoh ini. Bagaimana Anda melihatnya? Untuk hari ini apakah akan serupa? Iya, ini adalah public expose sebenarnya kan. Ya, sebenarnya kan pemantauan nama-nama dengan jejaringnya itu sudah pasti ya. Sebelum ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan tim. Artinya ada screening, ada proses melihat portofolio yang dilakukan 2 hari ini. Ya, pemanggilan nama-nama kemudian menyodorkan ke halayak itu lebih pada expose sebenarnya. Sekarang ini juga ada Budiman Sujatmiko yang hadir. Ini melihat rekam jejak para tokoh-tokoh yang hadir dan dipanggil oleh Prabowo Subianto. Mereka juga sempat beberapa yang kita ketahui kemarin ada beberapa yang menyatakan bahwa mengkonfirmasi mereka memang diberikan ataupun mengemban tugas yang dititipkan oleh Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahannya kelak. Ini apa saja mungkin yang bisa dibahas dalam hal ini? Apakah posisi-posisi dalam pos menteri ini sudah sesuai menurut Anda? Iya, kita melihat perkembangan ya di era Pak Prabowo ini kan ada kebaruan soal nomenklatur yang banyak ya. Kita masih ingat tentu di era Pak Jokowi hanya 34 dan di era Pak Prabowo itu melonjak jumlahnya tinggi ya. Mungkin bisa 48 atau antara 46 atau 48 dugaan saya. Selain juga dari awal positioning Wamen itu sudah kita lihat betapa banyaknya yang diplot ya. Selain menteri itu juga Wamen. Dan pemanggilan hari ini juga kemarin itu kan kalau kita bisa baca ini bagian dari proses untuk semacam menunjukkan kepada halayak bahwa orang-orang yang dipanggil itu yang mungkin ya kalau tidak ada hal-hal yang jauh lebih besar dan dramatis menyangkut pola relasi kuasa di antara aktor di elit, itu mungkin mereka akan jadi menteri atau jadi wamen. Sehingga ini bisa jadi prakondisi bagi Pak Prabowo pasca dilantik 20 Oktober rasa-rasanya akan langsung tidak waktu lama, mungkin selang sehari bisa melantik para menterinya. Dari sejumlah nama yang dipanggil, itu kita lihat nampak ada beberapa pola yang sebenarnya tidak mengagetkan. Pola distribusi dan alokasi orang maksud saya, Mbak. Karena ini mungkin
politik as usual gitu ya. Contoh misalnya distribusi orang dari partai politik, baik ketua umum ataupun elit utama partai politik. Iya. Itu jangkar pertama yang kita lihat dominan. Contoh aja Golkar, seingat saya sampai tadi malam itu kurang lebih 7-an ya, 7 atau 8 ya. Seingat saya 7 kader dan elit utama partai Golkar. Kemudian Gerindra juga kan demikian. Jadi jangkar pertama itu adalah partai. Kemudian jangkar yang kedua saya lihat adalah mereka yang berjibaku memenangkan Pak Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Contoh misalnya beberapa nama ya yang kemudian bukan orang partai tetapi sangat intens terlibat dalam pemenangan Pak Prabowo seperti mungkin Pak Ruslan contohnya ya. Dan juga beberapa profesional lain yang sebenarnya sangat melekat dalam pemenangan kemarin di masa-masa Pilpres. Kemudian yang ketiga adalah teknokrat, profesional, baik dari kalangan akademisi maupun korporasi. Ya sejumlah nama kan muncul ya, contohnya misalnya dari kalangan akademisi ada Prof. Nasar misalnya, ya kan. Kemudian juga ada Pak Satrio. Ya, kemudian juga akademisi-akademisi lain ya yang seperti juga Pak Pambudi, itu juga mungkin backgroundnya kan akademisi, tetapi tentu tidak bisa dilepaskan juga dari jangkar partai politik. Artinya profesional politisi tapi menjadi proksi juga dari partai politik. Tadi juga pemirsa Anda sempat menyaksikan di layar bahwa Pramono Anung juga tiba di kediaman Prabowo Subianto. Tapi ini bisa menjadi tanda tanya apakah Pramono Anung tiba di kediaman Prabowo ini sebagai perantara antara Prabowo Subianto dengan PDIP ataukah Pramono ini memang ada kedekatan khusus yang juga berkaitan dengan pemerintahan dari Prabowo, Mas Gun-Gun? Saya lihat kalau pemanggilan Mas Pramono itu dugaan saya tidak dalam proses plotting menteri ya. Untuk kali ini. Kenapa? Karena kan tentu kita sama-sama tahu Pak Pramono sedang berjibaku berkontestasi di Pilkada Jakarta. Betul. Jadi sepertinya ini lebih pada bridging ya. Bagaimana misalnya proses menjembatani komunikasi politik antara Pak Prabowo itu dengan Ibu Mega. Dan kita lihat sampai tadi malam dan siang ini figur-figur yang seringkali digadang-gadang berada dalam list ya menteri dari PDI Perjuangan kan belum nampak. Artinya pertanyaan publik adalah apakah PDI Perjuangan ikut serta